Hari Jumat juga menjadi hari terjadinya kiamat. Hal ini sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aus bin Aus, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari itu Adam meninggal. Di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan. Dan di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hari kiamat adalah hari hancurnya dunia beserta isinya. Terjadinya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Hewan takut saat hari Jumat. Kiamat memang akan terjadi di hari Jumat, namun tak ada yang tahu. Yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya, itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya, karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin. Wahai para pemimpin dunia Islam, saksikan, janganlah kalian menjadi orang yang bimbang, janganlah kalian menjadi pemimpin yang ambigu, janganlah kalian menjadi pemimpin yang takut atas tekanan, dan jangan takut disandra. Takbir. Apapun tekanan mereka, mereka cuma makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun sandra mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pemimpin dunia Islam, saksikan bahwa rakyatmu sudah siap mengorbankan hartanya, keluarganya, anaknya, darahnya, bahkan nyawanya untuk Palestina. Wahai para pemimpin dunia Islam, kami senantiasa berada di belakangmu. Walau kepala ini harus berpisah dengan badan ini. Muhammad Nabina binuru hadina min Makkah habibi nuru sata'al Madinah min salla salatu حلب شفاته يا بحت اللي بضله ماشي يشفعله ما ماتوا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadu billah wa na'udzu billah. Jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan,
Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak. والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر Allah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kata Rasul, terus bagaimana caranya aku ingin merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepadaku? Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Sebaliknya, berarti saat teman-teman menguraikan air mata ibunya, membuat ibunya sedih, membuat ibunya pilu, membuat ibunya gelisah, berarti bahasa lainnya teman-teman sedang membuat Allah murka dalam kehidupan kita. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Pertanyaannya, inginkah teman-teman dihadirkan senyuman oleh Allah dalam hidupnya? Ingin Allah tersenyum sama kita? Ingin Allah cinta sama kita? Ingin Allah sayang sama kita? Ingin Allah berbuat baik dalam kehidupan kita, semua kebaikannya? Maka mudah caranya, ukirlah senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustadz, suamiku selingkuh, tidak ada urusan. Ustadz, suamiku pemabuk, itu enaknya jadi perempuan Islam, tidak menanggung dosa suami. Beda kami suami-suami, meskipun kami penghafal Quran, ketua majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, meskipun suaminya ketua majelis ulama. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum narani. Bapak masuk kota mani neraka itu istrimu, itu ditanggung ibu. Beda kalau perempuan, ya, suaminya tukang mabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya bahkan tukang koruptor, tukang tipu, tapi istrinya baik agamanya. Kata Allah, tidak ada urusan dengan suamimu, biarkan dia dalam neraka. Bu, nih ada 7 pintu surga, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih mana kau mau masuk surga di situ. Mau jannatul firdaus silakan, mau jannatul naim silakan, tidak ada urusan dengan suamimu. Tuh enaknya jadi perempuan Islam. Makanya jangan suka ngomel-ngomel. Nabi Muhammad SAW pernah diberikan anggur oleh salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah makan 1, makan lagi 2, makan lagi 3, makan lagi 4. Nggak selesai-selesai. Nabi Muhammad SAW tidak selesai-selesai makannya sampai habis. Kemudian yang memberi tersebut mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana rasanya ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum kepada orang tersebut. Dia pun pergi, senang. Hadiahnya diambil oleh Rasulullah, dimakan sama Rasulullah SAW. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau ini selalunya ya Rasulullah, kalau ada makanan berbagi kepada kami ya Rasulullah. Kenapa ini anggur kamu makan 1, makan 2, sampai habis kamu makan sendirian?
Apa kata Rasulullah? Rasanya asem. Kalau saya bagi kamu satu persatu, nanti semua wajah kalian berubah. Kasihan yang ngasih. Rasulullah SAW jaga perasaan orang yang ngasih. Muhammad SAW begitu pintar menjaga perasaan.